Halo. Pull. Oh. Ya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi sistem input-output. Sistem input-output komputer atau sering juga disingkat dengan I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti, atau begitu pula sebaliknya. Fungsi I/O pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma atau I/O pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan bagus. Aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem CAR. Macam tak betul je budak ni. Pada bagian selanjutnya yaitu modul input-output. Modul I/O adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab juga terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register-register dalam CPU. Fungsi modul dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi kontrol dan pewaktuan atau kontrol dan timing, merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Yang kedua, fungsi komunikasi antar CPU. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Buffering. Fungsi selanjutnya adalah buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Struktur modul. Antar muka modul I/O ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antar CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Terdapat 4 klarifikasi perintah I/O. Pertama, perintah kontrol, kedua perintah text, ketiga perintah read, keempat perintah write. A few moments later. Selanjutnya, kita masuk di interrupt atau driven I/O. Teknik interrupt atau driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah: 1. CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O, lalu perintah I/O dijalankan modul I/O. 2. CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. 3. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Selanjutnya, terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O. 1. I/O controller menerima perintah. 2. Kemudian I/O controller melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data I/O controller, sementara CPU mengerjakan yang lain. 3. I/O controller mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. 4. CPU meminta data. 5. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Terdapat bermacam teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi ini, diantaranya 1. Multiple interrupt lines, yang kedua software fault, 3. daisy chain, dan yang keempat arbitrasi bus. Selanjutnya yang ketiga yaitu Direct Memory Access atau DMA. Teknik programmed I/O dan interrupt driven I/O memiliki kelemahan, yaitu
Proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada 1. Kecepatan transfer I/O yang bergantung pada kecepatan operasi CPU. Kedua, kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Detail prinsip kerja DMA. Yang pertama, pada saat CPU ingin membaca atau menulis blok data, CPU mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan mengirimkan informasi berikut. Read atau write yang diminta alamat perangkat I/O yang dilibatkan lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. 2. Kemudian CPU melanjutkan pekerjaan lainnya. Dan yang ketiga, CPU telah mendelegasikan kepada modul DMA dan modul ini akan menjalankan tugasnya.